Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Sungguh sebuah sukacita yang besar buat setiap kita. Kita boleh ditemukan oleh Tuhan dan kita boleh hadir di tempat ini berkumpul bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, untuk boleh layak memuji, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik bagi hidup kami. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau nyatakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Yesus, nama-Mu yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari dengan bangkit berdiri kita mau nyatakan, kami hanya mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu.
Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau Tuhan Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Hanya pujian yang terbaik yang akan kami persembahkan di tempat ini Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan, setiap kemuliaan, segala keagungan Tuhan. Hanya tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkarya di dalam hidup kami. Kami mau serahkan pikiran dan perasaan kami, hati kami Tuhan. Kami membuka diri kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkata-kata kepada setiap kami pada hari ini Tuhan. Di ibadah kali ini Tuhan. Tuhan yang boleh berkata-kata menyentuh hati kami. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk menjalankan kehendak-Mu. Kami mau beribadah padamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh layakkan setiap kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan. Kami mau terus ingat bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau yang layak menerima pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan kita baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Lord, you are good. Itulah sebabnya kami bisa bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami ingat Engkau Allah yang baik. Allah yang selalu bersama dengan kami. Haleluya. Lord, you are good. Kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan. Amin. Biarlah setiap generasi boleh memuji nama Tuhan. Nyanyikan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Rejoice, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Kita bisa bersuka di dalam Tuhan karena Tuhan yang jadikan hari ini spesial buat setiap kita. Amin, saudaraku. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sebab sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Apapun pergumulan kita, masalah kita, kita masih bisa tetap bersuka karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Hari ini Tuhan jadikan buat setiap kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, itu yang akan kami kerjakan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat mudah bagi setiap kita untuk boleh bersuka cita kalau keadaan kita baik-baik saja. Tapi saya diajar Tuhan ketika kita menghadapi masalah, terkadang hati kita sulit untuk bersuka cita begitu ya. Tapi Tuhan tegur, Tuhan ingatkan lagi. Lagu ini sering sekali keputar gitu ya di YouTube begitu ya, karena mungkin sering saya dengar jadi muncul lagi ketika saya dengar musik di YouTube begitu ya. Saya diingatkan oleh satu lagu ini, Yesus sukacitaku. Ketika mungkin dalam saat ini gitu ya, dalam kehidupan kita, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja di hadapan Tuhan gitu ya. Apapun pergumulan dan masalah yang sedang kita hadapi, mari kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena hanya sukacita sejati itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Apapun keadaan kita, belajarlah untuk tetap bersyukur, belajarlah untuk tetap bersukacita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ditemukan oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Satu hal itu saja yang bisa membuat hati saya tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadikan aku anak-Mu, anak kesayangannya Tuhan, biji matamu yang Engkau jaga, Kau rawat. Amin. Kita menyatakan, kita menyanyikan lagu Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan, sukacitaku Tuhan, telah ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Benar Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan merupakan pernyataan dan deklarasi iman kami Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami. Bukan pencapaian-pencapaian kami Tuhan. Bukan uang kami, bukan kesehatan kami, bukan kesuksesan kami Tuhan. Tapi sukacita kami hanya di dalam Engkau Yesus. Dan kami mau Tuhan sukacita kami tidak tergantung oleh keadaan kami. Sekalipun keadaan kami hari-hari ini tidak baik-baik saja. Kesehatan kami tidak baik-baik saja. Keuangan kami mungkin tidak baik-baik saja Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, apa yang ada di dalam hidup kami tidak baik-baik saja. Tapi satu hal yang kami pegang, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Itu yang membuat kami tetap terus memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya di dalam sukacita Tuhan ada kemenangan. Dalam sukacita Tuhan ada kelepasan. Di dalam sukacita Tuhan ada mujizat terjadi buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan yang datang pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang serba terbatas Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati. Kami boleh sama-sama dikuatkan. Kami boleh sama-sama diubahkan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun di luar hujan terus, ya, tapi saudara boleh ada di tempat ini. Sebelumnya bilang kanan kirimu, saya bersuka cita lihat kamu di sini, bukan di balik selimut. Ya, oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih bicara tentang rejoice. Kalau saya cari saudara, kata rejoice together itu hanya ada di perikop ini. Lukas pasal 15. Ayat ini cukup panjang tapi saya akan ambil beberapa bagian. Ya, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32, tapi kita akan baca beberapa bagian saja, ya. Bagaimana kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan sudah menemukan kita. Kalau tadi sebelum saya khotbah, saya bilang gini, cincin berlian saya hilang. Ada yang mau bantu enggak? Wah, kalian kejam ya. Kalau saya bilang gitu, saudara mau bantu enggak? Mau ya. Kalau saya bilang ulekan di dapur hilang, ada yang mau bantu cari? Bodoh amat ulekan mah ya. Karena apa? Nilai. Amin saudara? Nilai. Itulah sebabnya kenapa Tuhan ya begitu luar biasa. Dia menjadi manusia untuk mendapatkan kita. Karena nilai kita begitu berharga. Kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 15. Remote-nya kayak gak nyambung ya. Boleh dibantu saja? Oke. Di dalam ayat yang ketiga saya mulai. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sama-sama katakan sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sama-sama katakan dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, apa saudara? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7 sama-sama.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Sukacita di sorga karena satu orang apa? Berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perikop yang lain saudara, masih perikop yang sama, ceritanya konteksnya sama. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, berapa dirham? Berapa dirham? 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Sama-sama katakan mencari dengan cermat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saudara ada di tempat ini karena Tuhan mencari engkau dengan cermat. Jadi kita bukan produk asal-asalan, tapi Tuhan mencari kita dengan cermat. Sampai ia menemukannya, ayat 9 dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata apa? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lalu perikop berikutnya saudara, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, ini bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita baca ayat yang ke-32 sama-sama 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ada satu kata yang menarik dari perikop ini. Selain kata sukacita adalah kata ditemukan. Kata ditemukan dalam bahasa Yunaninya adalah eureka. Ya, aku telah menemukannya, artinya itu, eureka. Nah ceritanya awal mula adalah muncul kata eureka adalah dari seorang yang bernama Archimedes. Saudara tahu Archimedes? Seorang filsuf Yunani, seorang ilmuwan, seorang fisikawan. Archimedes ketika dia menemukan prinsip pengapungan saat ia sedang mandi. Ketika ia masuk ke dalam bak mandi, ia memperhatikan bahwa air meluap. Dan dari situ ia memahami bagaimana volume air yang dipindahkan berkaitan dengan benda yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dia dengan penuh semangat ia berlari keluar dari kamar mandi serta berkata, Eureka, aku telah menemukan jawabannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti Archimedes berseru Eureka dengan sukacita, dengan bersemangat, dia menemukan jawaban penting dalam ilmu pengetahuan. Dan ini juga merupakan bagaimana Yesus ekspresi dari Tuhan kita ketika dia menemukan saudara dan saya. Di dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ada sukacita yang besar ketika Allah menemukan kita dan dia berkata, Eureka, ditemukan. Aku bersukacita karena aku menemukan engkau. Saudara dikasih Tuhan, bagi setiap kita orang percaya kita patut bersukacita karena apa? Ini yang paling basic Bapak Ibu Saudara. Karena dulu kita yang terhilang, Tuhan menemukan kita kembali. Tuhan memberikan nilai dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan melihat bersama-sama dari perikop ini, dari tiga perumpamaan ini, mari kita belajar. Kita bisa bersukacita bersama-sama karena ada beberapa hal yang penting saudara. Karena yang pertama adalah sang pemilik kehidupan mencari yang terhilang hingga menemukannya. Kalau tadi kita baca di dalam perumpamaan domba yang hilang, bagaimana siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sama-sama katakan sampai ia menemukannya. Saya mau tanya, di rumah saudara ya, antara suami, istri atau anak kalau disuruh nyari yang gak pernah nemu siapa? Suami ya, karena saya juga suka gitu tuh. Di mana di situ? Gak ada. Istri saya langsung bilang gini, makanya cari dong sampai ketemu. Saya bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti bapak-bapak yang suka bilang gak ketemu. Yang ngerti katakan amin. Coba kebayang gak kalau Tuhan kita itu seperti bapak-bapak yang kalau dia nyari gak ketemu. Padahal mah di depannya gak ketemu. Dibutuhkan effort yang besar untuk menemukan yang tersesat, amin. Soalnya dikasih Tuhan sama seperti perumpamaan dirham yang hilang atau perempuan manakah
yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saya melihat beberapa tafsiran atau beberapa kamus saudara. Menurut Expository Bible Commentary, dirham ya merupakan mata uang, itu merupakan mata uang yang pada zaman itu beredar. Selain ada dinar Romawi, ada dirham Yunani. Ya, merupakan hiasan kepala seorang wanita sebagai bagian dari mas kawinnya, di mana wanita itu terus-menerus mengenakannya. Saudara pernah lihat nggak kalau perempuan-perempuan di Timur Tengah itu suka pakai kalung tapi di kepala? Pernah lihat? Nah itu tuh dirham. Mungkin ketika dia lagi kerja, kebentur atau apa, dirhamnya hilang. Ah nggak apa-apa lah, hilang satu doang gitu. Itu mas kawin loh. Ketika seorang pria Timur ada yang tahu berapa sekarang? 1,5 juta. 1 dirham kalau mata uang emas Persia 1 dirhamnya itu 8 gram. 8 gram, 1 dirham loh. Berarti kalau 10, 80 gram ya. Mahal nggak? Mahal nggak saudara? Ya, ada lagi yang mengatakan mata uang perak dari Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. Nah, kalau kita tahu 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari bekerja. Ya, upah 1 hari bekerja. Nah, kalau kita lihat nih, nah dirham adalah koin perak Romawi yang disebut juga drachma dalam bahasa Yunani. Nilai dirham itu pada masa itu setara dengan upah 1 hari. Upah 1 hari sekarang berapa sih saya tidak tahu ya. Saya ngambil kasarannya lah, upah 1 hari itu 100.000. Jadi 100.000 hilang. Berharga Bapak Ibu Saudara? Ada nggak di antara kita yang masih upahnya harian? Ada nggak? Rata-rata apa? Bulanan, ya kan? Dapat gaji bulanan. Tapi pada masa itu orang mereka dapat upahnya tuh upah harian. Jadi dirham itu begitu berharga bagi seorang wanita pada zaman itu. Selain mas kawin, tapi juga sebagai mata uang untuk transaksi saudara. Apalagi kalau wanita itu hidupnya sederhana dan dia tahu bahwa itu upah 1 hari bekerja. Oleh sebab itu wanita itu mencari dengan cermat, menyapu rumahnya, dia menyalakan pelita sampai menemukannya saudara. Di dalam perumpamaan anak yang hilang dikatakan kalau kita di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ya anak bungsu ini ketika ia masih jauh ayahnya telah melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara kasih Tuhan, berulang kali saya pernah katakan bahwa kita adalah korban belas kasihannya Tuhan. Kok bisa dibilangnya korban ya? Kita tuh memang korban sebenarnya. Subjek belas kasihannya Tuhan. Kita boleh ada karena ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga katakan amin. Kita boleh ada karena belas kasihan Tuhan, dikatakan lalu tergeraklah hatinya, hati Bapa oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kita tahu cerita anak yang bungsu, sebelum dia pergi kepada bapaknya, dia tinggal di peternakan babi. Kemungkinan besar anak itu bau babi. Ya enggak, udah dekil, kumel, kucel. Tapi pada waktu itu Bapa melihat, Alkitab mengatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah saudara dikasih Tuhan, domba, dirham melambangkan sesuatu yang sangat berharga, yakni seorang manusia di hadapan Allah. Gembala yang mencari domba yang hilang maupun wanita yang mencari dirham yang hilang, mereka mencari dengan tekun, menggambarkan kasih Tuhan, perhatian Tuhan yang tidak berhenti mencari orang berdosa. Yang ketiga katakan amin. Kasih Allah adalah kasih yang aktif untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Saya bersyukur saya punya Tuhan, kasihnya aktif bukan pasif.
Dia kasih yang mengejar hidup kita. Kasihnya aktif. Kasihnya aktif untuk mengejar dan mendapatkan hidup kita. Dia mencari dan menemukan yang terhilang. Kalau kita bersama-sama lihat bahwa ada sukacita atas penemuan baik domba atau dirham, melambangkan sukacita sorga atas pertobatan. Sama halnya dengan Bapa yang selalu menantikan kehadiran anak bungsunya dari kejauhan. Setelah ia melihat anak bungsunya, maka sang Bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Begitu besarnya sukacita ketika seorang yang berdosa datang kembali, didapatkan kembali oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama, sang pemilik kehidupan, dia mencari hingga menemukan kita. Yang kedua, kita patut bersukacita atas hidup kita, karena apa saudara? Karena satu jiwa begitu berharga di mata Allah. Tadi kita lihat dari 3 perumpamaan ini sama-sama saudara, memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Ya, sang pemilik pernah kehilangan apa yang paling berharga. Saudara pernah gak kehilangan sesuatu dan akhirnya ketemu? Ya, sang pemilik pernah kehilangan, sang pemilik kehidupan pernah kehilangan. Baik pemilik dari domba, pemilik dari dirham, termasuk Bapak yang memiliki anak bungsu ini. Apa yang paling berharga dari dirinya dan sang pemilik berupaya untuk mencari, saudara. Ya, mencari, menanti, menemukan dan mendapatkannya kembali. Sang pemilik memperoleh sukacita yang besar setelah mendapatkan kembali apa yang semula terhilang. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang telah kita lakukan. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita punya. Kita berharga di mata Tuhan karena apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita berharga karena Tuhan yang memberi nilai dalam hidup kita. Yesus boleh lahir ribuan kali. Dia boleh menjadi manusia ribuan kali, tapi kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, hidup kita tetap tidak ada nilainya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga katakan amin. Dia memang harus lahir, tapi dia juga harus mati. Dia harus bangkit. Supaya apa? Menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu rangkaian keselamatan itu bukan hanya cukup di lahir saja. Tapi dari lahir, pelayanan, kemudian dia mengalami kematian, mengalami kebangkitan, sampai naik ke sorga, sampai Roh Kudus dicurahkan, itu rangkaian keselamatan. Karena apa? Satu jiwa berharga di mata Allah. Sang pemilik memperoleh sukacita yang besar ketika apa? Mendapatkan kembali apa yang semula yang terhilang. Baik domba, dirham, bahkan anak yang hilang dalam kisah ini saudara. Bahkan kita mengatakan sang pemilik mengadakan perayaan, pesta jamuan makan dengan mengajak rekan-rekannya untuk bersukacita bersama-sama. Hanya di kisah ini loh saudara ngajak makan. Ayo. Ngajak makan. Aku menemukan dombaku yang hilang. Aku menemukan dirhamku yang hilang. Dan saya percaya pada waktu Tuhan mendapatkan kita, di sorga terjadi pesta yang luar biasa. Satu orang, satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu berharga di mata Tuhan. Amin saudara? Saudara dan saya berharga, amin? Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, dia mau jadi manusia, dia mau mati bagi kita. Bahkan kemarin Pak Tudu katakan apa? Yesus yang adalah pencipta, tapi mau jadi terbatas. Ya, dia mau menjadi pribadi yang ada di dalam genggaman makhluk ciptaannya. Dipeluk sang ibu, ibunya kan makhluk ciptaannya tuh. Dia rela dibatasi ruang dan waktu. Saya mau tanya saudara, waktu Yesus ada di muka bumi sebelum dia bangkit, apakah dia maha hadir? Dia maha hadir enggak? Yesus tidak maha hadir. Dia rela dibatasi ruang dan waktu untuk apa? Untuk kita. Karena begitu berharganya saudara dan saya. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Nah kita lihat yang ketiga saudara. Sang pemilik menunjukkan kasihnya dan kesungguhannya yang besar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah, kita berharga karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sang pemilik menunjukkan kasihnya dan kesungguhannya yang besar, yaitu apa? Yesus, dia rela menjadi manusia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan sungguh-sungguh dengan hidupmu, maukah engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan sungguh-sungguh dengan hidup kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Dia serius dengan hidup kita. Dia sungguh-sungguh dengan hidup kita. Tapi banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak serius dengan Tuhan. Padahal yang dia kerjakan ketika dia menjadi manusia, dia mati, dia bangkit. Itu menunjukkan apa? Kesungguhannya yang besar. Kasihnya yang besar atas hidup kita. Berapa banyak di antara kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Tuhan udah lebih dulu sungguh-sungguh dengan hidup kita. Banyak orang gak serius sama Tuhan, gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah ala kadarnya. Daripada gue diteleponin Bapak Gembala. Bahkan kalau beberapa anak cute ya, kalau kita besuk nih, kita kasih tahu ya, kabur loh. Betul ya Meja ya? Aku mau besuk ya ke rumah kamu, kabur loh. Makanya saya bilang jangan kasih tahu, biarlah kedatangan kita seperti kedatangan anak manusia. Kabur serius loh. Bahkan ada satu anak muda bilang gini, aku mau pergi kemana gitu. Kita datang, baru aja pergi. Makanya saya bilang sama tim besuk yang TYF, kalau kita mau besuk jangan bilang-bilang. Biarlah kedatangan kita seperti kedatangan anak manusia. Makanya kalau kita besuk sama Bapak Gembala gitu ya, atau saya sama Mami ya, sama Papi Mami. Pas besuk, tuh Om teh bilang-bilang kalau mau besuk. Terus sama Papi disengin, kenapa kalau bilang-bilang mau disediain makanan, sediain babi panggang gitu. Kemarin kita makan babi panggang luar biasa ya. Nambah lagi ya. Sang pemilik menunjukkan kasihnya dan kesungguhannya yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan, harusnya kita ikut Tuhan itu sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Halo, Tuhan itu serius sama hidup kita loh. Kemarin waktu sesi pujian dan penyembahan, masih ada anak-anak yang main-main jokes. Bercanda sama temennya. Pastor Patudung ngingetin, kalau kamu mau jokes, kamu mau bercanda silakan keluar. Atau nanti setelah ibadah. Ini momen penting dalam hidup kalian. Ini momen penting dalam hidup kalian. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita jalani keseharian kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah sungguh-sungguh dengan hidup kita. Sang pemilik menunjukkan kasihnya dan kesungguhannya yang besar. Kalau dia gak bersungguh-sungguh dengan satu ekor domba itu, mau mati, matilah. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh saudara. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, kita sekalian sesat, bilang kanan kirimu, kamu dulu sesat. Tahu sesat, arti sesat itu apa? Tidak tahu arah. Tidak tahu arah tujuan. Betul ya? Tidak tahu arah dan tujuan katanya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini kitab Yesaya menggambarkan tentang Kristus. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita sekalian sesat seperti domba. Makanya Tuhan gambarin kita domba, bukan anjing. Anjing tinggalin di lapang merdeka bisa balik gak? Bisa, kalau domba cari rumput di sana. Padahal udah gak ada rumput ya, ada rumput gak sih sekarang di labdek? Nyaris gak ada ya.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Oleh sebab itu, waktu kita sudah diselamatkan masih ada natur dosanya. Kita gak suka dengan aturan. Betul apa betul? Kita tuh paling gak suka dengan aturan. Natur dosa kita tuh sesat. Makanya Yesus mati untuk mematikan natur dosa kita. Karena pada dasarnya kita tuh apa? Sesat. Betul apa betul? Iya. Makanya Tuhan bilang apa? Orang sesat menuntun orang sesat. Dia lagi ngomong tentang siapa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita sekalian sesat seperti domba. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan kita semua sesat seperti domba. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri, namun Tuhan menanggungkan segala kesalahan serta kejahatan kita ke atas Dia. Ia ditindas dan dianiaya tetapi Ia tidak mengucap sepatah kata pun. Ia membisu seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti induk domba di hadapan para penggunting bulu. Demikianlah Ia bungkam di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Karena apa? Kesungguhan dan kasih-Nya atas hidup kita. Dia rela ngalamin itu semua Bapak Ibu Saudara. Dia rela mati karena keseriusannya atas hidup kita. Maukah engkau sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau tahun ini engkau kurang sungguh-sungguh, mari ambil komitmen tahun 2025. Jangan cuma komitmen doang loh. Banyak orang tuh komitmen kan pengen memulai sesuatu, tapi butuh konsisten. Untuk memulai sesuatu dibutuhkan komitmen, tapi untuk menyelesaikan sampai akhir dibutuhkan konsisten. Sama-sama katakan konsisten. Sama-sama katakan konsisten. Jadi komitmen dan anak-anak yang lagi bikin skripsi itu, mulainya tuh susah tuh. Dibutuhkan komitmen untuk mulai. Tapi untuk bisa selesai sampai akhir itu butuh konsisten ngerjain. Sama juga ikut Tuhan. Kita udah datang sama Tuhan, kita melangkah jadi orang percaya, butuh komitmen. Tuhan, aku mau ikut Yesus. Tapi sampai kita tetap setia sampai akhir, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu butuh konsisten di dalam Tuhan. Sama aja yang melayani Tuhan. Ya, Bapak Gembala pernah nanya, 10 tahun lagi engkau masih beribadah kepada Tuhan? 10 tahun lagi engkau masih melayani Tuhan? Beberapa kali saya ketemu dengan orang yang, dulu saya melayani Tuhan loh. 5 tahun yang lalu saya melayani Tuhan loh. 10 tahun yang lalu melayani Tuhan loh. Sekarang gak ke gereja. Kok bangga sih sama yang dulu? Kok masih bangga sama yang dulu? Kamu masih bangga dengan masa lalu? Berarti kamu masih bangga dengan mantan kamu gitu? 10 tahun yang lalu aku melayani Tuhan. 5 tahun yang lalu aku melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Apakah kita masih menunjukkan kesungguhan yang sama? Yang ketiga katakan amin. Apakah kita masih menunjukkan kesungguhan yang sama dari awal tahun sampai akhir tahun? Ini sekarang tanggal berapa saudara? Tanggal 15 Desember. Apakah saudara sudah menunjukkan konsistensi yang sama dari awal tahun sampai tanggal ini? Masih ibadah, masih melayani. Maka saya mau apresiasi untuk teman-teman yang melayani Tuhan. Ko Willy, Daud, Ishak, Joshua, teman-teman yang lain yang di ibadah raya 2, ya masih mereka melayani Tuhan. Di multimedia tuh gak banyak loh. Kalau gak Matthew, Yunias, Marvel. Matthew, Yunias, Marvel. Puter bolak-balik kok. Tapi mereka belajar menunjukkan kesungguhan yang sama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan, ayo ambil bagian. Kita tuh sukanya gini, memulai sesuatu. Semangat memulai sesuatu, iya. Buka usaha yang baru, semangat. Awal mula melayani, semangat. Tapi pertanyaannya, kok masih sungguh-sungguh enggak? Seterusnya, selamanya, tiap hari menjalani hal yang sama. Kesungguhan yang sama. Ingat, Tuhan kita, Dia sudah menunjukkan kesungguhan yang besar untuk mendapatkan saudara dan saya. Yang ketiga katakan amin. Saya minta para pemain musik. Poin yang terakhir saudara. Kita patut bersuka cita bersama-sama karena yang terhilang telah ditemukan. Oh ini kita sebelumnya baca ayat ini dulu ya. Yeskiel pasal 34.
Yesaya pasal 34 ayat 16 sama-sama kita baca 2, 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi atau kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka apa? Sebagaimana seharusnya. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita yang hilang, Tuhan cari kita. Kita yang tersesat, Tuhan bawa pulang kita. Bahkan mungkin udah ikut Tuhan, terus menghilang 5 tahun tersesat tuh. Kata Tuhan, ayo come home, bawa pulang lagi. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Itulah gembala agung kita. Karena kasihnya dan kesungguhannya atas hidup kita. Amin. Yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan saudara. Kita lihat yang terakhir. Bersukacita bersama-sama karena yang terhilang ditemukan. Eureka. Kita baca dari perumpamaan domba yang hilang. Saya baca lagi ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sama-sama katakan bersukacitalah bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah apa? Bersama-sama. Jadi kalau ada satu orang yang datang sama Tuhan, dia bertobat, kita patut bersukacita apa? Bersama-sama. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 9 dan ayat 10. Dan kalau ia telah menemukannya, ini tentang dirham yang hilang. Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Di dalam perumpamaan anak yang hilang. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tadi saya pernah katakan saudara, kata menemukan atau ditemukan dalam bahasa Yunani menggunakan kata heurisko atau eureka. Itu artinya menemukan sesuatu secara fisik seperti objek atau tempat. Tapi juga bisa berarti figuratif yang artinya penemuan yang bersifat batiniah atau spiritual. So gue kasih Tuhan, kalau dalam tahun ini kau kehilangan momen hubungan dengan Tuhan, mari temukan kembali. Momen kita, kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang sudah hilang dalam hidupmu. Mungkin itu yang sudah hilang di keluargamu. Udah lagi gak ada mesbah doa, udah gak ada doa bersama, udah gak ada lagi yang namanya yuk kita makan bersama-sama di meja makan, kita doa bareng, kita makan bareng. Ada momen-momen yang hilang dalam hidup kita di tahun ini. Saya tidak tahu momen apa yang hilang di tahun ini. Mungkin saudara gak bisa lagi jokes dengan pasanganmu karena kesibukanmu, karena kemarahan yang kau simpan. Ada momen-momen yang hilang dalam hidupmu, mari temukan kembali apa yang hilang dari hidupmu. Dan ketika engkau menemukan kembali ada sukacita daripada Tuhan. Mungkin ada momen yang Tuhan aku pengen lagi Tuhan dekat sama Tuhan. Aku pengen lagi Tuhan melayani Tuhan. Aku pengen lagi punya semangat yang antusias seperti awal mula aku kenal Tuhan. Mungkin itu dulu ada, sekarang hilang. Kau harus menemukannya kembali saudara. Momen bagaimana kita menemukan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa di sorga. Mari saudara. Mungkin itu sudah hilang dalam hidup kita. Biasanya saudara suka bangun pagi baca firman saat teduh. Ada momen di mana malam hari sebelum keluarga tidur saudara doa bersama-sama. Oh iya kayaknya ini momen hilang dalam hidupku. Atau apa? Bacain firman Tuhan ke anak-anak. Ada momen yang hilang dalam hidupmu. Di tahun ini saya tidak tahu apa momen yang hilang dalam tahun ini untuk keluargamu. Momen sukacita, makan bersama. Oh iya kesibukan kita masing-masing kita jadi gak punya waktu makan bersama ya. Ayo temukan kembali, temukan kembali, temukan kembali. Karena Tuhan mau apa yang bernilai itu harus ditemukan kembali. Terutama apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Sang Pemilik kehidupan kita. 2 ayat yang terakhir saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Tetapi sekarang kamu telah kembali, sama-sama katakan kembali. Kita tuh udah kembali ya kepada gembala dan pemelihara jiwa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti domba. Dahulu saudara sesat dari jalan Allah, tetapi sekarang saudara telah kembali kepada gembala saudara. Pemelihara jiwa yang melindungi saudara dari segala serangan. Lukas 19 ayat 10, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab anak manusia datang. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita patut bersuka cita. Karena apa? Kita yang dulu terhilang sudah ditemukan oleh Tuhan. Begitu besar kasih-Nya, kesungguhannya atas hidup kita. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Yang wanita saja katakan, sukacitaku penuh. Kami bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan. Karena kami yang dulu terhilang, Kau telah temukan kembali hidup kami. Karena kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan kesungguhan-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Yang pria katakan, berdari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Sama-sama katakan, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kau ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih Engkau telah menemukan aku Tuhan. Aku orang yang berdosa, tapi Kau dapatkan aku Tuhan. Aku ya orang berdosa, tapi Kau mau mati bagiku. Aku orang berdosa, tapi begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu yang besar, karena kesungguhan-Mu yang besar.
Sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk mencari kami, untuk mendapatkan kami kembali. Dan kami patut bersuka cita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini, kau menghadapi masalah pergumulan dalam hidupmu, mungkin dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada dalam hidupmu yang momen-momen terbaik yang hilang dalam hidupmu. Momen bagaimana engkau ada mesbah doa dalam keluarga. Momen di mana engkau sama-sama berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Momen itu mulai hilang mungkin di tahun ini. Momen kecintaanmu akan firman Tuhan itu mungkin sudah hilang di tahun ini. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menemukan kembali, mendapatkan kembali, dan aku mau Tuhan. Momen itu ada kembali dalam hidupku. Ada semangat kembali dalam hidupku. Ada kecintaan dari hidupku Tuhan untuk mencintai firman-Mu. Untuk membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Mungkin dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan. Kami yang sedang menghadapi masalah pergumulan dalam rumah tangga kami, pernikahan kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Mungkin hubungan yang harmonis itu sudah hilang di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menemukan kembali momen penting itu dalam hidup kami Tuhan. Momen yang begitu berharga dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, waktu-waktu aku bersama dengan Tuhan. Waktu yang begitu berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau jadi anak-Mu yang sungguh-sungguh karena cinta-Mu yang besar dan kesungguhan-Mu dalam hidup kami. Darah-Mu Yesus sucikan. Mari nyatakan bersama-sama, katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali katakan, oh, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, buat firman Tuhan, buat kebenaran-Mu Tuhan. Bersukacita bersama-sama Tuhan, karena satu orang bertobat, satu orang berdosa didapatkan kembali. Kami patut bersukacita Tuhan, karena Engkau menemukan kami kembali. Kau membawa kami pulang, Kau membawa kami Tuhan, Kau mengobati kami yang terluka. Kau merawat dan memelihara kami Tuhan. Pada saat ini kami lebih lagi bersukacita, kami mengerti Tuhan, bahwa kami sudah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kami, yaitu Yesus gembala yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengedarkan 2 kantong persembahan. Yang merah itu adalah untuk kas umum dan yang hitam atau biru tua itu untuk dana bantuan. Kita ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kita di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi yang mengalami bencana. Nanti dananya akan dikumpulkan dan akan disampaikan. Kebetulan ada saudara kita yang, Pak Sebua mau ada, oke. Nanti Pak Sebua mau menyampaikan sesuatu? Langsung aja ya. Nanti akan disalurkan begitu ya bantuannya. Kita mau berbagi kasih dengan mereka yang mengalami bencana. Mari kita siapkan persembahan kita.
Saya mengundang untuk para kolektan untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan ini sambil kita pujikan bersuka. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati puji-pujian. Berkati firman Tuhan. Berkati saudara kami yang sudah melayani. Baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, lighting, multimedia. Demikian juga Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berbicara tentang sukacita. Bila sukacita dari Tuhan tidak akan pernah hilang, akan terus memancar dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan berikan komitmen kepada kami semua, agar kami boleh tetap rajin dan setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami teringat dengan Ibu Tataria Sebua, ibu dari Bapak Sebua yang sedang sakit, berada di Nias. Mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau jamah dia, Kau sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Girsang yang sedang dalam pemulihan. Tuhan berikan anugerah kekuatan kepadanya. Dengan anak Adriel, dengan anak Rebecca, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila jamahan Tuhan akan selalu hadir dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tadakan tangan-Mu. Terima berkat benar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.